Sekarang kita membahas function yang ke-17 yaitu XCH atau exchange. Kita lihat di sini this instruction exchange data between two device. Jadi instruksi ini bisa digunakan untuk menukar data di antara dua data. Di sini function ke-17 XCH kita bisa menggunakan DXCH atau XCHP atau keduanya. Kalau DXCH beroperasi di area 32 bit, kalau XCHP itu bisa beroperasi di area 16 bit. Sekarang kita buat instruksinya, kita menggunakan GXWorks 2. Kita klik project new, kita setting sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Kita masukkan kontak normally open addressnya X0. Klik OK. Kita buat instruksi XCH. XCHP. Spasi D1, spasi D2. Klik OK. Jadi intinya XCHP untuk 16 bit. Sekarang kita simulasi, klik compile, klik build, start stop simulation. Klik close. Kita lihat data D10, D20. Sekarang kita input data untuk D1 dan D2. Klik kanan, kita pilih debug, modify value. D1 kita isi 12. Dan D2 kita isi 24. Sekarang kita tekan tombol X0. Kita lihat, jadi data D1 pindah ke D2 dan data dari D2 pindah ke D1. Kita off, kemudian kita on lagi. Jadi data D1 pindah ke D2, D2 pindah ke D1. Demikian kalau kita on, kemudian off, on lagi. Jadi instruksi XCHP ini untuk menukar data. Jadi data D1 bisa pindah ke D2 dan data D2 pindah ke D1. Kemudian kita keluar dari start simulation. Kembali ke mode editing. Sekarang instruksi berikutnya kita menggunakan function yang ke-14 yaitu CML atau complement. This instruction invert data in unit of bit and then transfer copies the invert data. Jadi nanti nilai dari CML ini adalah bilangan biner. Sekarang kita buat instruksinya untuk CML. Di sini kita masukkan kontak normally open addressnya M8000. Kita menggunakan special relay. Kita buat instruksinya, kita pilih function, ketik CML. Spasi D3, spasi K1 M0. Kita lihat instruksinya CML D3 K1 M0. D3 ini data yang bergerak, nanti kita bisa input data melalui D3. K1 M0. K1 ini berarti 4 bit. M0 nanti inputnya dimulai dari M0. Kalau K1 4 bit berarti nanti inputnya ada 4 bit dimulai dari
address M0. Kita buat di sini input pertama M0. Mengaktifkan output Y0. M1 untuk address kedua. Mengaktifkan output Y1. Ketiga M2. Mengaktifkan output Y2. Keempat M3. Mengaktifkan output Y3. Jadi di sini inputnya ada 4 bit. Di sini tertulis K1 4 bit, kalau K2 8 bit. M0 dimulai dari address M0, M1, M2, M3 dari 4 bit. Input data D3, kita menggunakan instruksi increment. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X1. Kita pilih function, ketik ing D3. Klik OK. Sekarang kita transfer ke PLC, klik compile, klik build, connection destination, kita setting COM3. Untuk transmit speednya kita pilih 38.4 KB per second. Klik OK, connecting test, klik OK. Klik online, write to PLC, select all, klik execute. Kita tunggu proses transfer data dari komputer ke PLC. Transfer data selesai, klik close. Mode run. Kita lihat nilai K1 M015. Ini adalah bilangan biner. Kita menghitungnya dari bawah. M3. Kalau dalam posisi on berarti 1. Kalau off berarti 0. Jadi kita menghitung dari bawah. M31, M21, M1, M01 berarti 1, 1, 1, 1. Berarti 15. Bilangan biner. Kemudian saya input data untuk D3. Dengan menekan tombol X1. D3 nilainya 1 berarti K1 M0 nilainya 14. Bilangan biner 14 adalah 1110. Kemudian D3 saya naikkan. D3 nilainya 2. K1 M0 nilainya 13. Bilangan biner 13 adalah 1101. Demikian seterusnya. Sekarang K1 M0 nilainya 10. Bilangan biner 10 adalah 1010. Jadi kalau kondisi on berarti nilainya 1. Kondisi off nilainya 0. Berarti untuk bilangan biner 10 kita baca dari bawah 1010. Kita naikkan nilai D3 6. K1 M0 nilainya 9. Bilangan biner 9 adalah 1001. Jadi kita membacanya dari bawah. Sekarang kita kembali ke mode editing. Sekarang kita ganti di sini K2 M0.
Jadi kalau di sini K2M0, K2 berarti 8 bit. Kalau K1 4 bit, K2 8 bit. Berarti inputnya ada 8. Dimulai dari address M0. M4 kita masukkan kontak normally open. M4. Outputnya Y4. M5. Outputnya Y5. M6. Outputnya Y6. M7. Outputnya Y7. Jadi 8 bit untuk K2M0. Sekarang kita transfer ke PLC. Online, write to PLC. Execute. Proses transfer data dari komputer ke PLC. Modern. Kita lihat kalau 8 bit 255, maka di sini kita baca dengan bilangan biner adalah 1111 sampai 8 bit. Kemudian kalau kita tekan X1 untuk input data D3, di sini K2M0, bilangan biner 248, maka kita baca dari bawah 11110000. Ini untuk bilangan biner 248. Jadi kita bisa membaca dengan input data D3. Kalau kita input data D3, maka K2M0 nilainya berkurang. Sekarang kita lihat K2M0 nilainya 230. 230 kita baca dari bawah. 111001. 10. Ini untuk angka bilangan biner 230. Demikian untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.